dari gelar perkara ini, karena hasil nanti dari gelar perkara ini adalah tentu saja apakah status dari kasus dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama ini akan dinaikkan atau tidak. Jika dinaikkan statusnya, maka statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Itu berarti nanti pihak kepolisian akan menetapkan tersangka terkait dengan kasus ini. Namun jika tidak, maka kasus ini akan ditutup dan proses penyelidikan ini pun tidak akan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Dan saudara, bisa saya gambarkan di lokasi ruang Rupatama terkait dengan lokasi pengumuman hasil gelar perkara terkait dengan kasus dugaan penistaan agama ini. Kabarreskrim Mabes Polri bersama dengan sejumlah jajaran telah duduk. Itu berarti sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan apa hasil dari gelar perkara terkait dengan kasus dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama. Saya akan ajak Anda saudara untuk sama-sama mendengarkan dan menyaksikan secara langsung pengumuman yang dilakukan oleh Barreskrim Mabes Polri terkait dengan hasil gelar perkara kasus dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya selaku Kabarreskrim akan merilis atau membacakan hasil kegiatan penyelidikan dugaan tindak pidana penistaan, penghinaan, penodaan agama di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 156A KUHP untuk pasal 28 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dilaksanakan dalam rangka menyampaikan hasil progres penyelidikan yang meliputi langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik seperti penerimaan laporan polisi, pemeriksaan saksi, para ahli dan terlapor. Oleh karena itu, pada kesempatan ini akan disampaikan penanganan perkara tersebut sebagai berikut. Polri telah menerima 14 laporan polisi mulai tanggal 6 Oktober, tanggal 7, tanggal 9, sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016 tentang dugaan perbuatan penistaan agama, yaitu surat Al-Maidah ayat 51 oleh petahana Gubernur DKI Jakarta Insinyur Basuki Cahayapurnama pada saat kunjungan kerja di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016. Menyikapi laporan tersebut, Polri telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Menerima laporan polisi, kemudian menerima barang bukti. Mulai tanggal 10 Oktober 2016, Polri telah memulai melakukan langkah-langkah. 1. Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti video digital secara teknis laboratoris dan diperoleh kesimpulan bahwa video yang diserahkan tersebut dalam keadaan asli, dalam arti tidak terdapat tindakan editing, baik mengurangi atau memasukkan frame baru. Kemudian mengundang dan menginterview 29 orang saksi. 2 saksi dari pihak yang berkaitan dengan perkara ini, baik dari pelapor, terlapor, dan pihak-pihak lain, dinilai memiliki keterangan ataupun informasi yang relevan dengan perbuatan. Kemudian mengundang dan menginterview 39 orang ahli untuk mendapat keterangan dari 8 bidang keahlian, baik dari pelapor, terlapor, maupun dari Polri sendiri, yaitu ahli hukum pidana, ahli bahasa Indonesia, ahli agama, ahli psikologi, ahli antropologi, ahli digital forensik,
dan ahli legal drafting. Kemudian dilaksanakan gelar perkara penyelidikan pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 dimulai pada pukul 9.30 berakhir pada pukul 18 di Propatama Mabes Polri dengan perkara terhadap dugaan tindak pidana penistaan, penghinaan, penodaan agama di Indonesia sebagaimana dimaksud pada pasal 156A KUHP junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka menyampaikan hasil proses penyelidikan yang meliputi langkah-langkah yang telah dilakukan penyelidik. Seperti penerimaan laporan polisi, pemeriksaan saksi, kemudian saksi pelapor, para ahli dan terlapor. Dalam gelar perkara tersebut dilakukan pembahasan mengenai substansi dari hasil berita acara interview terhadap beberapa orang pelapor, saksi, para ahli, dan terlapor guna memberikan gambaran mengenai hasil yang diperoleh selama dilakukan proses penyelidikan, yang selanjutnya hasil gelar perkara dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya. Gelar perkara dipimpin oleh Kabar Reskrim Polri, kemudian pendamping Ketua STIK PTIK Irjen Pol Dr. Sigit Tri Harjanto, kemudian staf ahli Kapolri bidang manajemen Irjen Pol Dr. Andes Arif Sulistianto, pengawas internal Itwasum Polri, Divpropam, Divkum, kemudian Baintelkam, pengawas eksternal Kompolnas, Ombudsman, kemudian dihadiri juga dengan pihak pelapor dengan kuasanya 14 orang, saksi yang hadir 5 orang dari pihak pelapor, 6 ahli dari pihak pelapor, 6 ahli dari pihak terlapor, dan 6 ahli dari penyidik. Kesimpulan hasil gelar perkara, mengingat terjadinya perbedaan pendapat yang sangat tajam di kalangan ahli, antara lain terkait dengan adanya tidaknya unsur niat untuk menista atau menodai agama. Hal ini juga mengakibatkan terjadinya perbedaan pendapat pada tim penyelidik yang berjumlah 27 orang yang di bawah pimpinan Brigjen Pol Dr. Andes Agus Adrianto sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Setelah dilaksanakan diskusi oleh tim penyelidik, akhirnya dicapai kesepakatan. Meskipun tidak bulat, namun didominasi oleh pendapat yang menyatakan perkara ini harus diselesaikan di peradilan yang terbuka. Konsekuensinya, proses penyelidikan ini akan ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Saudara Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok sebagai tersangka dan melakukan tindakan pencegahan untuk tidak meninggalkan wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya mulai hari ini akan diterbitkan surat perintah penyidikan dan selanjutnya tim penyidik akan melakukan kegiatan penyidikan kemudian meneruskan perkaranya ke jaksa penuntut umum secepatnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, surat baru dibuat. Ya. Oh, ini.
Farouk dari Berita Satu. Karena hal ini tersangka sudah ditetapkan dan tersangka mempunyai hak untuk melakukan pra-peradilan, apakah Polri siap melakukan menghadapi pra-peradilan itu? Harus. Pertama itu, yang kedua terkait saya bahwasanya hari ini tersangka telah ditetapkan dan mengingat ancaman hukumannya 5 tahun, apakah kemudian diikuti dengan upaya hukum lanjutan? Terima kasih. Saya sampaikan di sini bahwa kasus ini ditingkatkan kepada penyidikan. Ya, akan dilakukan upaya-upaya penyidikan berupa pemeriksaan terhadap para saksi dengan pro justisia. Upaya lain adalah melakukan pencegahan supaya tidak keluar negeri. Ilham Pak dari Jawa Pos. Dulu Presiden sempat menyebut bahwa demonstrasi yang mendesak agar Ahok diproses hukum itu ditunggangi. Apakah kemudian penunggang ini akan diselidiki agar membuat semua ini berimbang, agar membuat kita tahu bahwa kemungkinan ini sangat politis? Apakah akan diselidiki? Begitu Pak? Itu di luar konteks. Yang kita gelarkan di sini proses kegiatan gelar perkara untuk selanjutnya ditingkatkan ke penyidikan. Oke, selanjutnya nanti akan dijelaskan. Pak, saya Moses dari Jakarta Post. Terkait dengan kasus yang menjadikan Buniani sebagai terlapor itu bagaimana prosesnya Pak? Apakah akan tetap dilanjutkan? Dan yang kedua, terkait dengan perbedaan pendapat yang terjadi selama gelar perkara itu mungkin bisa dijelaskan kebanyakan argumen hukum yang disampaikan oleh saksi-saksi terlapor dan pelapor itu bagaimana sehingga bisa polisi menetapkan terlapor sebagai tersangka. Terima kasih. Fokus hari ini rilis daripada hasil gelar. Proses diskusinya saya rasa tidak perlu saya sampaikan di sini. Ya. Izin Pak, dari TVRI Pak Vera, setelah ditetapkan tersangka, apa dasar hukum yang ditemukan Polri atau alat bukti, minimal 2 alat bukti untuk menetapkan Pak Basuki Cahayapurnama sebagai tersangka? Yang kedua, apakah keputusan ini murni dari hasil gelar perkara atau ada tekanan dari publik? Bukti yang sudah kita periksa dengan forensik itu video yang diputar, kemudian ada beberapa dokumen, itu bukti-bukti untuk dasar kita dan keterangan-keterangan melanjutkan kasus ini kepada penyidikan. Untuk tekanan tidak ada. Sekarang cukup, nanti dilanjutkan. Terima kasih Pak Kabar Eskrim. Pak Kadif Humas. Rekan-rekan media mohon tinggal di tempat, nanti saya coba laporkan Pak Kapolri dulu ya. Dan juga ada Kapolri mau dibantu. Ya, baru saja Anda menyaksikan konferensi pers yang diberikan oleh Kabar Eskrim. Komjen Aridono Sukmanto tadi dikatakan mengenai hasil dari gelar perkara yang berlangsung atas kasus dugaan penistaan agama yang disangkakan atau dituduhkan kepada Basuki Cahayapurnama, dan melalui konferensi pers tadi Kabar Eskrim sudah mengumumkan dan memastikan bahwa hasil gelar perkara kemarin walaupun tidak bulat namun disepakati bahwa perkara harus diselesaikan